Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad dan Anan akan mempresentasikan indeks literasi digital. Saya berkelompok dengan Muhammad Rizky dan Arif Ahmad. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari hasil survei literasi digital nasional 2020 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia masih berada dalam angka yang sangat rendah, yaitu 3,47 dari skala 1 hingga 4. Hal ini menunjukkan indeks literasi digital kita masih di bawah tingkat baik. Indeks literasi digital nasional pada subindeks 1 informasi dan digital mendapat angka 3,17. Subindeks 2 dalam komunikasi dan kolaborasi mendapatkan angka 3,38, dan hampir semua bidang yang diukur tak satu pun yang hasilnya baik. Dan disinilah pentingnya indeks literasi digital untuk meningkatkan kapasitas guru maupun siswa. Pada webinar indeks literasi digital yang digelar Kemeninfo untuk masyarakat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin tanggal 9 Agustus 2021 menunjukkan bahwa pentingnya literasi digital dalam peningkatan kapasitas guru dan siswa di era pandemi COVID-19. Hasil survei literasi digital tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa kompetensi fungsional, akses, seleksi, paham, distribusi, dan produksi memilih skor lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi kritis atau data daring. Menurutnya, pelanggaran tersebut dilakukan baik oleh pendidik maupun peserta didik. Saat pembelajaran kelas rendah, kemudian pembebanan tugas secara berlebihan pada siswa, pendidik seringkali tidak memperhatikan waktu saat berkomunikasi dengan peserta didik maupun orang tua atau walinya. Kelalaian dalam evaluasi pembelajaran etika berupa penggunaan bahasa gaul saat berkomunikasi dengan guru, tidak memperhatikan waktu saat berkomunikasi, yang mengcopy sebagian atau seluruh isi data dari karya internet tanpa menyebutkan sumbernya, atau sekaligus mengcopy yang sama dari siswa yang lain. Angka pengukuran literasi digital. Kegiatan ini mengukur literasi digital melalui sebuah kerangka yang mengacu pada A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill UNESCO 2018. Melalui survei, responden diminta untuk mengisi 28 pertanyaan yang disusun menjadi 7 pilar, 4 subindeks, dan sebuah indeks literasi digital, yaitu 1. Mencakup informasi dan literasi data dan berpikir kritis. Yang kedua, mencakup kemampuan berkomunikasi dan etika dalam berteknologi. Yang ketiga, mencakup keamanan pribadi dan keamanan perangkat. Yang keempat terakhir yaitu kemampuan teknologi. Dalam kerangka diagram selanjutnya yaitu Indonesia mencapai indeks literasi digital dengan skor baik yaitu 4. Baru sedikit yang mencapai skor 3 atau sedang. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang solusi peningkatan literasi digital. Pertama, peningkatan fasilitas publik yang mendukung literasi digital. 2. Pengadaan pelatihan dan kegiatan literasi digital di masyarakat. 3. Sosialisasi penggunaan internet yang benar dan keberadaan UU ITE. 1. Peningkatan fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Penyediaan akses internet gratis atau pojok internet di ruang publik seperti di perpustakaan umum, yang dimana di tempat tersebut juga disediakan buku elektronik atau e-book yang dapat dibaca oleh pengunjung. 2. Pengadaan layar digital di ruang publik, contohnya di rumah sakit, stasiun, kantor, kelurahan, dan lainnya. Karena dengan pengadaan layar digital ini, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan informasi. Selanjutnya, pengadaan pelatihan dan kegiatan literasi digital di masyarakat. Upaya yang kedua adalah dengan
dengan mengadakan pelatihan dan dua, pengadaan pelatihan dan kegiatan literasi digital di masyarakat. Upaya yang kedua adalah dengan mengadakan pelatihan dan kegiatan literasi digital di masyarakat. Kegiatan ini banyak sekali contohnya. Misalnya memperkenalkan aplikasi-aplikasi resmi untuk membaca buku secara gratis dan legal di smartphone. Aplikasi tersebut seperti iPusnas, iJakarta, Google Playbook, Novel Nusantara, atau bisa juga mengunjungi website penyedia buku gratis di internet seperti Repositor Kemendikbud. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat, khususnya siswa sekolah, menggunakan smartphone tidak hanya untuk mengakses media sosial atau berkirim kabar saja, tapi juga membaca buku sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasinya. Selain itu, penguat literasi digital juga bisa dilakukan dengan cara membuat pelatihan penulisan dan pembuatan blog di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Melalui pelatihan ini, masyarakat yang memiliki hobi menulis dapat menuangkan ide kreatif tulisannya menjadi artikel yang diposting di blog pribadinya. 3. Sosialisasi penggunaan internet yang benar dan keberadaan UU ITE. Penyuluhan dan sosialisasi yang bisa diberikan antara lain bagaimana cara berselancar di internet yang benar, tips agar terhindar dari informasi atau berita hoax, bagaimana cara mencari informasi yang kredibel dan di portal-portal berita, etika dalam menggunakan internet, dan masih banyak lagi. Tidak hanya sosialisasi seputar teknologi dan media digital saja, saya rasa semua kalangan masyarakat juga perlu diberikan informasi terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ITE. Tujuan dari pemberian informasi UU ITE ini adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku di Indonesia terkait penyalahgunaan teknologi di media sosial. Harapannya, selain menekan tingkat kriminalitas dan pelanggaran dalam UU ITE sendiri, masyarakat juga bisa tumbuh kesadaran untuk menjaga etika dalam menggunakan teknologi dan media digital disertai rasa tanggung jawab. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari semua upaya yang telah dijabarkan barusan, kita dapat mengambil kesimpulan betapa pentingnya dan urgentnya kemampuan literasi digital di Indonesia, terutama dalam menghadapi abad ke-21 ini yang serba digital. Dengan adanya literasi digital ini, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi